mendatangi Nabi dengan mengatakan gini, ada yang meragukan, Muhammad, mestinya jika kamu seorang Nabi, mestinya ada dong perintah puasa. Karena semua para Nabi dan Rasul itu ada puasanya, Bu. Nabi Daud aja ada puasa, Nabi Musa, Nabi Isa ada puasanya, Nabi Ibrahim ada puasanya. Masa seorang Nabi tidak ada perintah puasa? Sampai ada dari kalangan Yahudi dan Nasrani mengatakan apa? Muhammad, kami akan mengakui engkau adalah seorang Nabi jika betul-betul ada perintah syariat tentang puasa, dan kami akan beriman. Mereka bacanya dari Taurat dan Injil, semua Nabi Rasul itu ada perintah kewajiban berpuasa. Ini Nabi Muhammad mengatakan utusan Allah Rasul kok nggak ada perintah puasa, gimana kami mau percaya? Istilahnya begitu. Sampai-sampai mereka mengatakan jika ada syariat tentang puasa kami akan beriman, kami akan masuk Islam. Singkatnya, Bu, ketika turun ayat ini Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa yang terjadi? Untuk orang-orang yang sudah beriman semakin yakin, semakin mantap. Karena memang yakin mereka pasti akan bakal ada perintah Allah tentang puasa, hanya sedang menanti saja. Nah, orang-orang Yahudi Nasrani yang mengatakan kami akan beriman, kami akan masuk Islam jika ada perintah syariat berpuasa. Ternyata gimana? Enggak juga, Bu. Kecuali hanya sebagian kecil saja di antara mereka yang masuk Islam. Tetapi itu menjadi pembelajaran bagi kita. Ternyata yaitu apa? Karena ada kebencian dalam hati mereka, itu yang berat mereka masuk ke dalam Islam. Tetapi pengakuannya, jika engkau seorang nabi pasti ada syariat puasa. Ini yang menarik. Berarti ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ditunggu enggak? Ditunggu atau enggak? Ditunggu betul. Itu yang pertama. Nah, Bu, yang menarik karena sahabat Nabi ini enggak bahasanya enggak tarhib lagi tapi targhib. Apa tadi targhib? Cinta, senang dan rindu dengan Ramadan. Ibu, setelah para sahabat Nabi melakukan 3 tahun atau 5 tahun, ya sampai 5 tahun malah, baru 3 tahun menjalankan, saking senangnya dengan Ramadan datang kepada Rasul. Apa yang ditanyakan? Ya Rasulullah, kenapa saum Ramadan ini kok diwajibkan kok hanya 1 bulan ya Rasul? Kok enggak 1 tahun atau 6 bulan ya Rasul? Saking senangnya menjalankan saum. Rasa-rasanya di kita enggak ada yang bertanya seperti itu. Ada? Ya Rasul, kenapa sih saum Ramadan kok diwajibkan kok hanya 1 tahun atau kok hanya 1 bulan, kok enggak 1 tahun atau 6 bulan ya Rasul? Ada enggak yang tanya kayak gitu? Enggak ada. Yang ada puasa ini diwajibkan hanya 1 bulan, itu pun hampir tiap malam dihitungin terus gitu. Alhamdulillah dapat 5, alhamdulillah 7, 12, waduh. Jadi kalau sahabat Nabi itu ingin berlama-lama dengan berpuasa, dengan saum. Kalau kita malah ingin cepat selesai. Itu ya, Bu ya. Baik. Sekarang yang Ibu perhatikan, target jalanin saum ada 3. Al-Baqarah 183 ya. Surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 186 menjelaskan tentang target ya. Target saum. Ada 3. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Ibu perhatikan kata kuncinya, semakin banyak ciri-ciri sifat-sifat orang yang bertakwa ada pada diri kita, baik itu dari dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi, berarti pertanda
kita sudah dekat dengan surganya Allah. Amin. Tolong sebutkan minimal 5 ciri-ciri orang bertakwa. Pura-pura mikirnya jangan terlalu lama. Ayo. Udah nggak usah lihat kiri kanan. Secara umum itu menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangannya. Bukan itu yang dimaksud? Bu, 5 ciri orang bertakwa. Satu, yusari'una fil khairat. Yusari'una fil khairat. Mohon maaf ya, saya makan permen sendiri, nggak apa-apa ya. Ini orang bertakwa. Yusari'una fil khairat. Yusari'una fil khairat. Yusari'una fil khairat. Yusari'una fil khairat. Menyegerakan diri dalam kebaikan, ibadah dan amal sholih. Yusari'una fil khairat artinya menyegerakan diri dalam kebaikan, ibadah dan amal sholih. Makanya beramal sholih janganlah ditunda-tunda. Sudah tahu 5-10 menit lagi akan azan, malah mencuci, rut marut, reng goreng, nyetrika nyetriki. Kira-kira sholatnya terlambat enggak kayak gitu? Keteter enggak? Malah mau pas mepes, gurang goreng, nyuci. Buktinya ada. Aku muslimah dengar azan kaget. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, udah azan. Yang kedua, yang B, biar enggak bentur Bu ya. Jadi 1 A, yusari'una fil khair. Yang B, gemar mengeluarkan ziz. Gemar mengeluarkan ziz. Zakat, infak dan sedekah. Bu, zakat, infak, sedekah. Bu, infak, sedekah itu enggak harus dengan uang loh, Bu. Kalau kita nggak bisa infak sedekah dengan uang, boleh dengan dolar atau real. Bagus. Doa ya Allah, kok selain itu tapi sama siapa? Hah? Pernah Bu? Terus reaksinya gimana? Tapi kan suami nggak tahu kan? Kalau senyum-senyum, wah. Nek tahu kira-kira gimana Bu? Marah nggak? Wallah. Orang kali itu nggak tergantung niatnya, lihat faktanya. Yang ketiga, mampu mampu mengendalikan emosi, hawa nafsu dan amarah. Mampu mengendalikan emosi, hawa nafsu dan amarah. Kalau kita belum bisa mengendalikan emosi, hawa nafsu dan amarah, berarti ya belum termasuk orang yang bertakwa. D. Siapa yang bilang 3?
Siapa yang bilang 3? Targetnya ini kan baru penjelasan tentang takwa. Gimana toh Bu? Baru 1, yang kedua belum tak sebutin. Kan la'alakum tatakun menjadi orang yang bertakwa. Di antara ciri-ciri orang bertakwa, yusari'una fil khairat, menyegerakan diri dalam kebaikan ibadah dan amal soleh. A. Yang B, gemar mengeluarkan zakat infak sedekah. Yang C mampu mengendalikan emosi hawa nafsu dan amarah. Sekarang D, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Mudah memaafkan kesalahan orang lain. Mudah memaafkan kesalahan orang lain dan tidak punya sifat hasad, iri, dengki, dendam. Wanjamun wasat biar. Kalau nulis pasti nggak ngantuk. Mampu mengendalikan emosi hawa nafsu. Tadi kan sudah itu. Tapi artinya mudah memaafkan kesalahan orang lain dan tidak punya sifat hasad, iri, dengki, dendam. Tak punya sifat hasad, iri, dengki, benci, dendam. Ada benci juga. Bu, kita punya sifat hasad, iri, dengki, benci, dendam itu azab loh Bu. Mesti kita nggak akan tenang jiwanya. Kalau ada yang nyakitin ibu, jengkelin ibu mau nggak, bisa nggak memaafkannya? Ada orang tetangga ibu nyakitin, bahkan nyebelin, jengkelin ibu, jahat sama ibu. Bisa nggak ibu maafkan? Mau nggak ibu maafkan? Bisa nggak memaafkan? Awal-awal nggak bisa, lama-lama semakin benci gitu. Iya bisa ibu maafkan. Jahat banget dia sama ibu. Bisa nggak? Jahat banget dia. Nggak yakin. Emang dosanya apa? Dia ngajak selingkuh suami ibu. Kok lagi marah? Kenapa jadi marah? Baru bilang bisa. Diapain bayinya itu? Halo? Serem ya, ibu sini serem ternyata ya. Makanya dijagain Bu, digondelin aja. Astagfirullahaladzim. Yang kelima, A, B, C, D dari saya kan. Yang E dari ibu gantian. Apa? Yang belum nenek boleh jawab. Yang belum jadi nenek boleh jawab. Yang sudah nenek. Ibu mewakili nenek-nenek. Orang baru punya bayi kok ya. Setelah 17 tahun ya Bu ya. Setelah 17 tahun kosong terus datang ya. Hah? Oh nggak punya bayi.
Bu, apa? Yang kelima? Apa? Ikhlas, sabar, bukan itu yang dimaksud. Bu, senyum itu sehat nggak, Bu? Coba siapa di antara ibu yang susah senyum? Coba siapa? Astagfirullah. Jadi yang kelima adalah apa nih, Bu? Orang kalau udah makomnya takwa, Bu, hanya mau menjalankan ibadah yang terbaik, atau ibadahnya ibadah yang terbaik. Ibadahnya ibadah yang terbaik. Contohnya yang terbaik tahajud itu kapan? Yang terbaiknya tahajud kapan? Setiap malam. Yang terbaiknya baca Al-Quran itu banyak atau sedikit? Banyak atau sedikit? Perhatikan pertanyaan tadi. Kan ini sifatnya orang bertakwa. Makomnya ibadahnya ibadah yang terbaik. Yang terbaiknya baca Quran itu banyak atau sedikit? Kenyataannya berarti belum. Zikir itu baiknya banyak, lama, atau udah sedikit, cepat? Banyak dan Ibu zikirnya sama ngobrolnya lama mana? Kira-kira sudah termasuk orang bertakwa? Astagfirullah. Udah berapa lama puasa? Udah berapa lama puasa? Sudah berapa lama berpuasa? Bu, kita buat ini yang paling mudah dengan 30 kali berpuasa. Ya. Berarti baru 25 kali. Bu, kira-kira aja, Bu, kalau tukang jahit khusus jahit udah 25 kali, kira-kira lihai nggak, Bu? Nah, ini sudah 57 kali. Berarti habis puasa lepas begitu saja. Makanya siapa yang dia bisa menjadikan hari-harinya di luar puasa seperti Ramadan, Masya Allah. Ibu kalau Ramadan itu semangat atau ngantukan? Semangatnya waktu maghrib atau itu kalau pas maghrib kok semangat banget ya, Bu? Adzan favorit adalah adzan maghrib. Ditunggu betul itu. Yang kedua, la'alakum tashkurun, menjadi orang yang bersyukur. Jadi target yang pertama apa tadi? La'alakum tattaqun, menjadi orang bertakwa. Yang kedua la'alakum tashkurun. Bu, ada doanya seorang sahabat, saya lupa namanya sahabat itu, kalau nggak salah Miqdad bin Al-Aswad. Bu, sahabat ini doanya unik loh, Bu. Doanya apa? Ya Allah, jadikanlah aku, atau ya Allah masukkanlah aku dalam golongan orang yang sedikit. Doanya gitu, nggak ada kata-kata lain. Ya Allah, golongkanlah aku, masukkanlah aku dalam golongan orang yang sedikit. Sahabat Umar bin Khattab lalu bertanya,
Sahabat, kamu kok doanya kayak gitu sih? Ya Allah, masukkanlah aku termasuk orang yang sedikit. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Yang sedikit yang gimana? Yang kebanyakan menjadi penghuni surga atau penghuni neraka? Neraka itu banyak dipenuhi oleh kaum yang durhaka. Kaumnya Adam. Bu, halo. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali hamba Allah yang bersyukur. Oh ya, tadi yang penjelasan la'alakum tatakun tadi ciri-cirinya tadi ada dalam surat Al-Imran 133 sampai 135 ya. Yang tadi yusari'una fil khairat tadi loh. Gemar mengeluarkan zis tadi loh. Al-Imran 133 sampai 135. Kemudian tadi yang kedua adalah la'alakum taskurun. Bu, kaitannya dengan syukur ini surat Ibrahim ayat 7 tentang syukur. Ibrahim ayat 7, An-Nisa 147, Saba 13. Saba 13. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Betapa sedikit sekali hamba Allah yang bersyukur. 3. Yang ketiga, la'allahum yarsyudun. Jadi target kita jalankan saum ini yang ketiga adalah la'allahum yarsyudun, agar selalu istiqomah di atas petunjuk hidayah Allah. Ibu kan rasakan kalau kita lagi puasa itu lebih bisa mengendalikan diri kan, Bu? Dibanding nggak puasa. Enggak? Ibu marah-marah cenderungnya di bulan puasa atau di luar puasa? Jadi ibu ini kalau di luar puasa suka marah gitu maksudnya? Yang menyebabkan marah apa? Anak itu maksudnya dididik atau dimarahin? Kok dimarahin? Kalau bisa ya pindahkan aja. Pindahkan ke mana? Pindahkan tugas ke bapaknya gitu. Bapaknya ke mamanya. Balik bulat-bulat dari situ. Jadi target kita jalan puasa adalah la'allahum yarsyudun. Yang ketiga, agar selalu istiqomah di atas petunjuk hidayah Allah. Gini loh contohnya. Ketika ibu lagi puasa itu kan terasa ya, ada yang menghina, ada yang memaki, ibu santai kan? Nah, ya, tapi kan ada bilang kalau nggak puasa itu apa? Batal nggak apa-apa, sekalian deh. Setan senang. Baik, kita tambahkan ibadah-ibadah yang hendaknya kita tingkatkan di bulan Ramadan. 1.